Merupakan mobil yang sebenarnya kami kagumi saat pertama kali melihat. Merupakan mobil yang menjadi solusi untuk Anda yang belum mampu beli Land Cruiser. Ini adalah GWM Tank 500. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Tank merupakan salah satu model dari GWM atau GWM atau GWM, yang panjangan adalah Great Wall Motors. Great Wall yang dimaksud adalah tembok China yang ada di China sana. Ya jelas ini adalah mobil China yang dulu kami pandang sebelah mata. Namun sekarang tidak. Banyak mobil-mobil China yang bagus dan akhirnya kami beli. Dan yang ini sangat-sangat menggoda sekali untuk dibeli. Kenapa? Nonton video ini sampai habis. Nama Tank, tadinya kami pikir norak. Mobil kok namanya Tank? Tapi setelah memakai kata tank berkali-kali untuk sebuah mobil, jadi sesuatu yang membanggakan. Om, datang naik apa, Om? Naik tank. Kuncinya itu seperti ini ya. 4 tombol biasa dan belakangnya ada T, logo tanknya. Dan ini tuh kayak crawlernya tank, jadi kayak tank gitu loh. Terus ini meriamnya, apa sih namanya tank itu? Dan di moncong mobilnya juga sama tuh, T, tank. Nah kita lihat moncongnya, semuanya grill, ini grill besar sekali. Memang mirip Toyota Tundra, tapi ya sekedar mirip aja kali ya, nggak ada niru-nirunya ya. Lampunya full LED, ada DRL-nya, dan ada LED fog lamp. Kami bilang untuk yang belum mampu beli Land Cruiser, ini memang secara konsep mirip dengan Land Cruiser, SUV besar, leather frame, dan 7-seater. Tapi tentu desainnya berbeda. Secara moncong, ya tepatnya di grill, itu mirip Toyota Tundra model lama. Siluet dari samping ya ada mirip-miripnya dengan Land Cruiser, tapi yang paling mirip adalah dimensinya. Land Cruiser dari sejak Land Cruiser 80 sampai Land Cruiser 300 punya panjang wheelbase yang sama, yaitu 2850 mm. Toyota menganggap itu merupakan ukuran yang pas untuk off-road, adonan yang pas. Nah, tebak, tank ini wheelbase-nya berapa? 2850, persis sama. Tapi secara lebar, sekitar 5 cm lebih kurus tank ini. Dan tinggi total 4 cm lebih pendek. Kemudian panjang tank ini 93 mm lebih panjang. Itu karena kondenya. Yes, belakangnya pakai konde, ban serep yang ada di luar. Seperti pada SUV nggak kebanyakan sih. Sekarang udah jarang yang pakai konde di luar. Tapi Jeep itu masih pakai konde di luar. Bangga dengan kondenya. Nah ini tertutup rapi dengan cover yang keras. Ada kameranya di tengah sini. Ini ada tempat duduknya dan nggak boleh diinjak. Kakinya kaki monyet lagi gambarnya. Lampu belakangnya full LED. Semua di sini belakang ini sebenarnya keren. Kondenya juga oke lah, masih bisa diterima karena ini adalah SUV besar. Cuma yang agak kurang cocok pada mata kami adalah sebenarnya chrome ini nih. Kebanyakan chrome-nya agak berlebihan. Dan ini ban serepnya juga full size. Sama seperti ban ini. Nah ini adalah 20 inch dengan ban 265 tebal 50. Dan ini bukan sembarang ban, ini adalah ban Continental. Cross contact, ini bannya pasti mahal. Rem belakangnya disc, lubang 6. Sebelum kita bahas interior, sekarang kita bahas dulu mesinnya. Nah, tidak seperti Land Cruiser yang biasanya pakai mesin diesel atau mesin bensin yang besar-besar dan haus BBM, ini pakai 4 silinder 2000 cc. Yes, kecil. Mesin ini menghasilkan tenaga 244 PS dan torsi maksimal 380 Nm. Itu berkat turbo. Namun karena ini hybrid, jadi ada bantuan motor listrik yang bertenaga 106 PS dan torsi maksimal 268 Nm. Kombinasi tenaga yang tidak kecil itu kemudian disalurkan ke 4 roda melalui gearbox 9 speed otomatis. Tapi motor listriknya kalau pas bekerja sendiri hanya menyalurkan ke roda belakang sepertinya. Seberapa hematkah?
sudah kami coba di channel Om Mobi. Nonton video itu apabila belum. Tapi ya di akhir video ini nanti juga akan disebutkan. Ini mesin sebenarnya halus, cuma mungkin karena pakai chain kali ya timingnya. Ada suara garing-garing kayak diesel gitu loh, cuma halus sekali ya. Kalau kita lihat remnya, sama seperti di Land Cruiser juga, remnya itu rem model pakai booster, servo, tapi elektrik. Dan rasa remnya juga agak beda, rasa remnya tuh agak-agak seperti nginjek per. Buka pintu belakangnya itu dipencet dengan tombol di jempol, dan ini soft closing ya. Soft closing. Dan bukanya itu dari kiri ke kanan seperti normalnya mobil yang setir kanan. Padahal ini mobil originally lahir tuh setir kiri, karena di Cina tuh setir kiri. Setir kanan. Ini bukanya begini. Ya dari kiri ke kanan. Nah, makanya seperti Jimny. Jimny itu dari kiri ke kanan. Tapi G-Class dari kanan ke kiri. Berbeda karena lahirnya di negara setir mana. Ada bagasinya, masih muat naruh barang-barang di bagasinya walaupun jok row ketiga itu dibuka. Dan di bawah ini masih bisa dibuka, masih ada tempat tool-tool sedikit. Dan di bawahnya lagi itu ada barang-barang urusan kehybridan. Nah ini ngelipet jok belakangnya, jok row ketiga, tinggal pencet pakai tombol ini. Tapi sayang harus ditahan. Itu kalau dilipat semua sampai row kedua bisa rata lantai ya. Mudah-mudahan awet aja nih mobil. Kalau tahu-tahu ininya rusak itu kan repot. Di sini ada kantong lagi. Cuma kalau naruh ini pasti gelubrak-gubrak bunyi dari plastik-plastik keras. Ini buat nutup, bisa narik di sini. Nah ini shocknya bisa kita lock. Karena takut kena angin nutup sendiri. Ini diputar gini, dia akan ngelock, nggak bisa ditutup ketahan. Unlock lagi. Ikut pintunya. Soft closing. Ini kami suka ya footstep-nya ya. Keluar masuk tuh jadi jauh lebih mudah. Dan footstep ini bisa kita matikan ketika kita off-road atau dia otomatis mati pas masuk ke off-road mode. Biar nggak rusak, kebuka tutup, tahu-tahu kena batu, kena tanah di pinggir-pinggirnya. Gitu. Untuk jok row kedua, belah 60-40, bukan captain seat ya. Tapi 60-nya tuh berada di kiri, 40-nya berada di kanan. Nah, normalnya sebenarnya mobil setir kanan, itu 40-nya di kiri, 60-nya di kanan. Biasanya seperti itu. Ya, tapi ini kebalik, dan untuk masuk row ketiga harus tarik yang atas ini dan dorong. Oke. Nah, untuk ini enteng karena masih satu jok 60. Nah, biasanya kita masukkan dari sebelah kiri. Itu berat sekali nih. Karena emang gede. Nggak salah apa-apa, cuma karena gede aja. Nah, keluar masuk memang lebih lega sih jadinya, tapi ya udahlah. Kualitas material walaupun di belakang empuk-empuk dengan jahit-jahitan, panel kayu, terus ada tirainya bisa menutupi pandangan dari luar ke dalam keluar masih oke. Ada AC belakang, AC belakangnya tuh di plafon pinggir-pinggir sampai belakang row ketiga pun dapat AC. Nah, kalau nggak ada row ketiga, pengen kita nikmati AC-nya juga, bisa nyentor ke kepala kita, pas. Legroomnya dari dengkul ke jok depan, ini posisi nyetir kami, tinggi kami 174, lega, kaki masih oke, masih bisa masuk. Joknya depannya lebih tinggi daripada belakangnya, jadi agak mendelep, enak. Ya, ini joknya posisi bawahnya ini lebih enak daripada Land Cruiser 300. Ada armrest dengan 2 buah cup holder. Dan ini karena saking tingginya nih mobil leather frame ya, itu bawah posisi tidur itu hampir rata. Jadi kanan kiri tuh enak, duduk di tengah tentu nggak enak seperti biasa. Di atas ada panoramic roof untuk menerangi kabin walaupun di row kedua. Terus ada kontrol AC. Dan dia punya blower sendiri. Ini untuk ngatur blower yang kanan, suhu diatur dari yang kiri. Ada displaynya digital, tapi kecil sekali angkanya. Kalau dari jauh, kelihatan sih kalau masih umur 40-an ya.
yang spesial tuh ini. Ini adalah pendingin jok, ventilasi untuk jok kanan dan kiri. Ya, kita bisa matiin langsung dengan dipencet. Ini ada 9 kecepatan, 9 percepatan. Tapi memang rasanya nggak senyembur yang di depan sih. Bermanfaat sekali dan nggak ada pemanasnya. Nggak ada manfaatnya sama sekali di Indonesia pemanas itu, kecuali tinggal di pegunungan. Terus kalau mau ngontrol jok kiri depan karena kita pakai driver gitu, kita bisa kontrol dari sini. Ini nggak bisa untuk ngontrol naik turun ya, sebenarnya jok kiri depan tuh bisa untuk naik turun. Tuh kan, kena sih kaki gitu, cuma lega sekali. Dan ini senderannya masih bisa disenderin lagi, masih bisa di recline lagi. Sampai segitu recline-nya. Lumayan, lumayan sekali. Dashboardnya ini udah pernah kami bahas ya, waktu itu di Gias Indomobil memamerkan GWM Tank. Wah, langsung kami review saat itu juga. Ini memang sudah pernah dibahas, tapi wajib kita bahas lagi karena kita pegang mobil ini seminggu lebih nih, nikmat sekali rasanya. Semuanya empuk-empuk dengan jahit-jahitan asli. Ada layar besar sekali, bisa Apple CarPlay. Apple CarPlay-nya pun full layarnya. Semua bisa diatur dari layar ini, sayangnya seperti mobil zaman sekarang, banyak pengaturan-pengaturan di layar. Termasuk AC, walaupun AC ini sudah ada tombol keras tuh banyak di bawah sini ya. Ini AC, blower bisa diatur, sirkulasi bisa diatur, defogger depan belakang bisa diatur, mode segala macam dari sini, cuma suhunya nggak ada. Suhunya harus dari layar, tuh. Ya, suhunya jadi 3 zone ya, kanan kiri depan dan 1 di belakang. Dan ini AC-nya juga spesial, dia bisa ada N95 filter. Apa bedanya yang kiri ini sama yang EQS ini loh. Kontrol AC belakang tentu bisa dari sini juga. Untuk suhu dan blowernya dan arahnya. Nah sayangnya memory seat itu berada di layar. Kita tuh pengen sebenarnya memory seat kan pencet di mana gitu langsung ya. Ini mesti masuk ke menu layar dulu, misalnya kita dari menu utama, kita pencet gambar mobil. Nah ini, paling atas tuh driver seat, position 1, 2, 3. Dan yang harusnya ada di luar juga adalah menu yang membanggakan ini, yaitu seat massage. Jadi ini bisa massage dengan berbagai tipe massage-nya. Harusnya ada tombol di luar gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah massage. Yang aneh tuh, yang kami nggak suka tuh adalah memory seat. Kenapa ada di layar? Heran. Head-up display bisa diatur karena ini dapat head-up display juga. Automatic window closing on locking. Jadi kalau kita kunci otomatis jendelanya nutup. Nah, electric side step ini kita bisa atur kan. Aktif atau enggak, ada roof mode dia akan kebuka terus karena kita bisa ngapa-ngapain sesuatu di roof. Nah, ini roofnya kita tentu bisa kita pasang roof rack gitu-gitu ya, walaupun atapnya full kaca. Ini kalau atasnya tank itu berarti namanya tank top. Banyak menunya ya. Nah, menu safety nih banyak sekali juga. Ada auto emergency braking, kami tidak suka sebenarnya. Front collision warning sensitivity bisa diatur, cross traffic alert untuk depan bisa diatur. Terus intelligent turning. Jadi kalau belok otomatis ngurangin kecepatan sendiri. Rear side assist, lane change assist, door open warning, rear collision warning, rear cross traffic alert. Ada rear cross traffic braking-nya, ada lane assist, banyak fitur-fitur safety yang standar ada di mobil mewah zaman sekarang ada di tank. Nah, ini ada menu off-road-nya. Itu lengkap, dia ada tekanan ban, berikut dengan suhunya, kompas, dan posisinya nih lagi ngelok apa enggak. Nah, spesialnya pada mobil tank ini dia bukan hanya punya loker tengah dan belakang, tapi dia punya loker depan juga. Ada loker depannya. Ini buat cheat mode kalau off-road ya. Kita bisa ngelihat jurangnya ada di mana biar nggak kejeblos jurang. Terus dia ada intelligent parking juga, bisa parkir sendiri. Males kan nyoba parkir pakai mobil segede gini. Parking start. Oh, parking out juga bisa dia. Ini coba parking start. Dia harus detect parkiran kosong dulu gitu loh.
Drive forward, search for parking space. Ini parkiran semua kosong. Dia masih drive forward, search for parking space. Ini parkiran kosong di sini. Ayo dong. Apa yang mau di search lagi ini loh? Mesti ada mobil parkir ini kali ini. Coba nih ada mobil nih. Tunggu. Nah. Parking space found. Apply brake. Dia paralel dong parkirnya. Enggak. Iya, Op, dia paralel parkir. Ini ya, bukan salah mobilnya ya. Salah penggunanya yang belum tahu cara makainya. Aduh, ada mobil lagi. Ntar, ada mobil. Lu nggak lihat ada mobil? Udahlah. Udah, emang nggak berbakat. Makainya nggak berbakat. Kita bisa atur. Ini mobil 4x4, jadi bisa 2H. 4 auto dan 4H. Drive mode-nya bisa gentle, comfort, radikal. Radikal? Steering mode, light, comfort, sport. SC setting bisa kita atur sini juga. Bisa tahu nyemplung banjir seberapa dalam, dan ini paling dalam di sini 0,9 meter, padahal speknya bilangnya 0,8 meter aja air yang bisa masuk, air yang bisa dimasuki. Cuma ini bisa sampai 0,9 meter. Ada jam analognya di antara lubang AC, ada tulisannya GWM tank. Nah ini tombol-tombol ini kan aluminium nih belakangnya nih. Ini kalau begitu kena matahari terik ini icon-iconnya tuh agak nyaru jadinya ngelihatnya, tapi nggak apa-apa, masih oke lah. Shifternya dilapisi dengan kulit juga. Nih shifternya enak banget tuh, pegang seperti ini nih, enak sekali. Kalau ke belakang lagi tuh ada manual mode-nya M1, kita bisa atur gearbox-nya dengan 2 pedal shift di setir biar nahan di gigi berapa gitu. Nah, ada pendingin jok di sini. Tombolnya tuh, tombolnya bukan di layar, pendingin jok, cakep. Ini ada puter-puteran untuk mode berkendara. Bisa kita pencet untuk auto. Nah, ini ada matte mode, sand mode, 4H, normal mode, sport mode, dan eco mode. Kemudian ada snow mode juga. Rame ya. Sebelah kiri juga sama, pendingin jok kiri, tombol kosong. Nah, ini yang namanya tank turn. Nanti kita coba nih di jalanan yang di tanah licin. Jadi bisa belok patah dengan tank turn ini. Hill descent control. Nah, ini locker depan, 4L, dan locker belakang. Setirnya, jempol kanan untuk urusan MID, kita bisa atur. Jempol kiri untuk urusan audio. Dan ini ada 2 tombol shortcut yang kita bisa atur fungsinya buat apa. Ini volume nih untuk audio. Terus sisanya volumenya di mana lagi coba? Selain di setir, cari. Nggak ada di layar. Kita harus geser di atas ke bawah untuk mainin volume. Apa ada yang kelewatan? Nggak ada puter-puteran yang kelewatan kan? Nggak mungkin ada yang kelewatan. Heran. Dan kalau kita lagi Apple CarPlay, itu nggak bisa digeser ke bawah begini. Sennya ada di kanan, dan sennya itu model yang balik lagi ke tengah sendiri ya, kayak di BMW zaman dulu atau di Mini. Nah, kita bisa juga, ini kan kita main setengah sen untuk pindah lajur gitu. Dia akan berkedip 3 kali. Kalau di Hyundai Kia itu bisa kita atur sampai 5-7 kali. Cuma begitu kita nyalain, kita mau cancel, nyalain sebelahnya, gimana cara batalin ini? Kita kanan kiri, orang belakang akan marah-marah. Jadi cara matiin satu-satunya adalah kalau udah pelanjur kanan gini, di-sen sekalian terus matiin sennya. Kenapa nggak gini terus giniin mati sih? Kenapa malah pindah arah sennya? Sebelah kiri untuk urusan wiper ada autonya, headlamp dan wiper tuh ada autonya. Ini instrumen caster, kita bisa ganti dengan yang off-road mode. Layar tengahnya jadi posisi off-road. Sebenarnya kopian dari layar kiri ini aja sih, tapi ya udahlah, lebih keren begini. Ada cruise control, model anaknya combination switch ini.
Dia bisa speed limit aja, bisa cruise control, bisa intelligent cruise control, itu adaptive cruise control, menjaga jarak dengan mobil depan dan setirnya dijagain juga, nanti kan kita tes. Di sebelah kanan ada tombol hill descent control, matiin stability control, dan menerang gelapkan terangan interior. Oh, ini interiornya lagi. Ini ada ambient light nih, dan dia akan berjoget-joget kalau misalnya dikasih lagu. Jadi kayak diskotik gitu loh. Kami agak nggak suka. Kami nggak suka itu dan nggak suka ambient light yang ini. Ini ada bintang-bintang ini di balik ini. Audionya Infinity ya. Suaranya juga lumayan lah untuk harga segini. Terus ada child lock yang bisa dia operasikan dari depan sini. Convenient sekali. Auto up and down semua jendelanya. Dan setiap jendelanya yang bisa dibuka itu double glass. Partisan pintu, kantong pintu lumayan oke. Ini masih bisa naro-naro. Ada konsol tengah yang bisa seperti dibuka gini, di bawahnya ada cup holdernya. Ini ada konsol box yang besar, dan konsol box ini bisa jadi cool box dengan membuka lubang ini, jadi dingin dalamnya, cuma nggak sedingin Land Cruiser yang ketutup rapat niat jadi cool box. Kok ini enggak. Ada wireless charging yang ngecharge-nya lumayan cepat. Lacinya nggak terlalu besar-besar amat. Tempat kacamata wajib biar keren pakai kacamata. Yang untuk buka tutup sunroof dan moonroofnya. Nah ini kalau calegnya gendut juga muat nih. Gini oke lah caleg gendut. Pusing, ini frameless. Kursinya enak. Joknya bisa naik turun depan dan belakang. Ada lumbar supportnya juga. Kemudian setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik secara elektrik. Dan itu bisa masuk dalam satu paket di memory seat. Ayo kita jalan. Kan habis itu off-road. Akhirnya. Wah, nyetir tank. Enak sekali ngomongnya, tank. Apakah orang-orang ngeliatin? Ya, ada yang ngeliatin dan ada juga yang tidak tentunya. Mungkin yang nggak ngeliatin nyangka ini adalah sebuah Land Cruiser biasa. Yes, nyetir tank di dalam kota. Wah, hahaha. Rasanya ini benar-benar tank ya, tinggi, kapasitasnya tuh tinggi. Motor-motor tuh kelihatan cuma di atas pundaknya aja kalau mendekat ke kap mesin. Posisi kepala kita juga tinggi sekali, enak. Kami suka mobil besar dan tinggi. Pandangan keluar juga sebenarnya masih enak. Ini kacanya kan besar-besar, kamera lengkap dan gambar kameranya pun bagus. Jadi secara visibility masih oke. Ini adalah mobil Cina termahal di Indonesia saat ini. Mahal berarti harusnya kedap. Dan benar, ini mobil cukup kedap. Benar-benar serasa bahwa Land Cruiser. Kekedapan juga masih sangat oke sekali karena kaca double glass ini membantu sekali nih kaca double glass. Oke, apakah senyaman Land Cruiser apabila dibandingkan dengan Land Cruiser 300? Oh, untuk yang menanyakan Land Cruiser 300 kami, itu sedang mengerjakan tugas yang penting di lapangan. Sebentar lagi juga dijual mungkin. Mungkin saja ganti tank ini. Anyway, suspensinya Land Cruiser 300 itu kaku untuk gelombang kecil, lembut untuk gelombang besar. Nah, mirip dengan tank ini. Tapi pada tank sedikit lebih kaku pada gelombang kecilnya. Kalau kena polisi tidur, oh nyaman ya. Karena itu adalah gelombang besar. Untuk gelombang kecilnya, ini mobil agak kurang nyaman. Suspensinya itu terasa kaku sekali untuk gelombang-gelombang yang kecil. Misalnya kita di jalan beton, itu tidak enak. Pasti sebagian orang first impression duduk di mobil ini terasa, oh kok kaku, kok keras ya. Sebenarnya enggak, cuma kerasnya di gelombang halusnya. Itu kayak pakai velg 25 inch kali rasanya dengan ban yang sangat super tipis. Padahal ini ban tekanan anginnya oke, ketebalannya juga masih oke sekali. Karena kakunya suspensi itu, kestabilan mobil ini tuh lumayan. Ya kayak kapal kalau pas begitunya. Tapi begitu kita nikung kenceng, nggak seperti nikungin kenceng mobil 2,5 ton tinggi dengan leather frame. Ya, ada rasa stabilnya. Jadi kalau pas belok tuh udah pede. Bagaimana suspensi ini untuk off-roadnya? Ini mobil lengkap untuk urusan off-roadnya. Sampai ada differential locker belakang dan bahkan depan.
Tapi ya suspensi depan sudah independen, belakang masih solid axle. Persis macam di Land Cruiser. Apakah sehebat Land Cruiser off-roadnya? Langsung kita coba. Gedangan kita off-road di sini aja, santai-santai. Kita mau nyoba artikulasi, kita mau nyoba fungsi-fungsi ini dan lain-lain. Belum 4L dulu, masih becek-becekan menuju masuk. Sayang ini pakai ban halus, sama sekali bukan ban off-road ini. Coba hujan lebih seru deh. Nggak hujan sih, tapi lumayan masih ada becek-becek sisa hujan kemarin-kemarin. L. Ada suara gitu. Kas gede, cicu juga nggak? Lo gearnya lumayan lo. Oh, gear tanpa pakai loker belakang, loker tengah pasti hidup posisinya. Kita pelan-pelan coba. Nah, kita tanjak begini. Habis gini kita stop dulu. Nah, bisa maju lagi apa enggak? Suara apa itu? Itu adalah suara torque vectoring. Juga. Nggak ada masalah apa-apa, kurang licin jalanannya. Sekarang kita coba hill descent controlnya. Nih ada hill descent control, kita aktifkan. Tanpa nginjek rem, hill descent control. Setir perlu, kaki yang nggak perlu. Pelan sekali. Hebat, pelan sekali. Dan ini juga ada crawling mode-nya, jadi dia akan crawling. Coba dengan crawling dia bisa naik dengan santai nggak? Ban halus loh ini. Terusin nggak deh? Berhenti. Coba satu aja. Ini kamera membantu sekali ya, biar nggak nabrak mobil depan pas lagi nanjak-nanjak. Oh, ngegas sendiri dia. Oke, cancel. Kuat banget di desain kontrolnya tuh, nahannya. Bentar, mau nyoba tank turn dulu, tank turn. Rasa bedanya sih, nggak akan menambah beloknya lagi, cuma pas licin-licin itu pasti akan lebih baik. Ini departure sama approach angle-nya cukup nggak ya? Bumper aman, Ki? Brake over angle aman, nggak kena brake over angle -nya? Sesuai namanya ya. Tank. Sesuai namanya tank. Ini nggak nginjek rem, memang nginjek gas ya. Cruise control untuk off-road. Biar berhenti pas artikulasinya maksimal. Enggak gantung. Gimana cara bikin gantung? Gantung. Mau kebalik 19 derajat. Mundur ah.
Tapi nggak gitu serem juga ya, men. Gak begitu serem gimana? Kalau kembali kan lumayan mobil orang. Wah, iya sih. Ih, ban halusnya terasa halus sekali di sini. Ya, motornya copot. Dalam amat ya. Ngeri. Bisa balik gak tuh kita? Ah! PR ini PR. Mati loh. Oh. Jadi ban licin ini berbahaya buat off-road ya. Jangan off-road pakai ban licin seperti ini. Nah, di lumpur. Kalau off-road biasa kayak tadi nggak apa-apa sebelum di sini. Oke, ini Om Andri dari Karspa, dia kan ngerti banget mengenai kotoran ya. Apa? Iya, maksudnya lumayan bagus, nggak masuk. Ini kan tadi tenggelamnya udah sampai sebegini. Oh, tadi dalam sini. Dalam, Hilang bannya. Oh, dia hilang bannya. Hilang. Sekarang Plat nomor dong nih. iya tugasnya Eki nyari plat nomor. Kemampuan off-road yang luar biasa, radius putarnya bagus, artikulasinya bagus, ngoper ke 4L cepat, loker depan dan belakang pun cepat sekali mengaktifkannya. Namun dia dikasihnya bukan ban MT, dikasih ban halus yang seperti untuk jalan raya dan mungkin becek-becek sedikit. Jadi ya salah kami sendiri masukin ke medan ban MT atau mungkin harusnya pakai ban ekstrim di sini. Tapi pengetesan ini membuktikan sesuatu lagi. Walaupun sudah disiksa, direndam, dipaksa, tapi setelah selesai tidak ada perubahan rasa apa-apa. Tidak ada tambahan bunyi-bunyi dan yang pasti interiornya kering, tidak ada yang bocor. Nah, mengenai mesinnya, entah kenapa kami lebih suka mesin biasa saja untuk SUV besar macam ini. Mending kasih V6 3000cc naturally aspirated atau turbo diesel, atau ya listrik sekalian. Walaupun mobil ginian sebenarnya tidak cocok untuk listrik karena membuat tidak cocok jadi overlander. Teknologi hybrid belum ada yang mengalahkan Toyota memang. Ya karena pengalaman hybridnya Toyota. Ini beberapa alasan kami suka pakai mesin biasa saja. Ini mesin suaranya tuh seperti diesel tapi volumenya kecil. Halus gitu, kayak diesel halus sekali. Sayang aja udah pakai mobil bensin tapi ada suara itu, cuma nggak apa-apa. Itu jadi mengingatkan kita kepada mobil diesel yang bertorsi besar. Nih, coba kita gas. Mesin nyala. Kayak mirip suara diesel tapi dengan volume yang sangat kecil gitu. Ada garing-garingnya diesel. Mesin hybrid itu punya kelistrikan yang lebih rumit daripada mesin internal combustion biasa. Ada baterai, ada kabel-kabel, ada controller dan lain-lainnya.
tentu perawatannya itu pasti ada ekstra sedikit setelah bertahun-tahun umurnya. Mudah-mudahan serius nanganin GWM sehingga itu tidak masalah. Memang secara overall lebih hemat ini dibandingkan dengan Land Cruiser 300 yang diesel gitu ya. Dan Land Cruiser itu dieselnya butuh minyak diesel yang mahal. Kalau ini bahkan di tutup tangkinya ada tulisan RON 92 aja cukup. Tapi ini tetap kami isi Pertamax Turbo karena kami suka turbo. Lebih hemat sedikit tapi tetap ini merupakan hybrid terboros yang pernah kami coba. Ini mobil tenaganya agak kurang menggelegar ya, beda sama yang internal combustion turbo biasa gitu. Tapi kita lihat saja ini 0-100 dapat berapa. 1, 2, 3. Ada suara kayak supercharger gitu. Nyampe di 100 cepet. Cepet. 7,9 detik. Persis sesuai sama klaimnya. 7,90. Wah, jujur sekali. Ini AC nyala, traction control segala nyala ya. Jujur. Bagus. Wah, akurat sekali spek di brosurnya. Ini bahkan lebih kencang daripada Land Cruiser 300 0 ke 100-nya. Walaupun rasanya lebih lambat, tapi hasilnya lebih kencang. Namun ya, untuk mengenai mesin dan perawatannya, mudah-mudahan GWM di Indonesia serius menggarapnya. Mudah-mudahan awet mobil ini. Tapi ini loh, bentuk, kemampuan, kebutuhannya membuat kami sangat-sangat ingin mobil ini. Gimana ya? Beli nggak ya? Apa menunggu tank model lain masuk? Tank itu ada model tank 300, tank 400, yang bentuknya juga lumayan keren. Tapi yang 7-seater, tank 500 ini. Overall, mengenai GWM Tank 500, merupakan mobil yang tepat untuk Anda yang butuh Land Cruiser, tapi saldonya baru setengah harga Land Cruiser. Ini dapat kemampuan yang sama, dan ini membuat orang-orang yang tidak mampu beli Land Cruiser jadi pengen. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini, sayangnya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nice Mobi apabila belum berikut, tekan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.